Halo teman-teman, video ini adalah video perjalanan pendakian ke Gunung Merbabu yang kami lakukan pada 4 Mei 2019. Seperti yang kita ketahui, Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe strato. Gunung Merbabu terletak secara geografis pada 7,5 derajat lintang selatan dan 110,4 derajat bujur timur. Secara administrasi, lereng sebelah barat Gunung Merbabu berada di wilayah Kabupaten Magelang. Lereng sebelah timur dan selatan berada di Kabupaten Boyolali. Sedangkan lereng sebelah utara berada di kawasan Kabupaten Semarang. Nah, Gunung Merbabu memiliki beberapa jalur pendakian, di antaranya jalur pendakian melalui Desa Tekelan, melalui Wekas, melalui Cuntel, melalui Siwanting, dan melalui Selo. Namun kali ini saya dan teman-teman memilih jalur pendakian melalui jalur Selo yang memiliki 5 pos. Kami semua bukan berasal dari satu kota yang sama. Karenanya kami tentukan miponya di Terminal Boyolali. Saat itu kami menggunakan kendaraan sendiri, jadi tidak terlalu repot. Sedikit informasi buat teman-teman yang memakai kendaraan umum, kalian dari Terminal Boyolali bisa mencari bis 3/4 yang menuju ke arah Cepogo. Sesampai di Cepogo, kalian bisa melanjutkan dengan menyewa elf buat yang rombongan atau sewa ojek untuk yang solo hiking. Memasuki gerbang desa Selo, kami dikenai retribusi masuk desa sebesar 10.000 per kendaraannya. Dari gerbang masuk desa menuju base camp, banyak terdapat rumah-rumah penduduk setempat yang dijadikan tempat parkir kendaraan sekaligus homestay sementara bagi para pendaki. Supaya kami tidak capek, kami memilih parkiran paling atas yang dekat dengan pos base camp. Sampai di base camp, kita diharuskan registrasi dengan biaya 15.000 per orang. Di dalamnya sudah termasuk asuransi dan stiker. Buat teman-teman, usahakan bisa datang registrasi sebelum jam 12 siang. Sebab pada jam 12 siang petugas registrasi istirahat dan baru akan dibuka kembali pada jam 1 siangnya. Kami memulai perjalanan pukul 11.30. Rute yang kami lewati sejak dari base camp sampai pos 2 merupakan rute yang landai dan panjang diselingi dengan trek bonus. Mengingat waktu itu awal bulan Mei, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, rute yang kami lewati kanan kirinya dipenuhi semak-semak yang rimbun vegetasi khas hutan dataran tinggi. Disarankan buat kalian yang memilih jalur Selo ini untuk membawa ekstra persediaan air. Dikarenakan sepanjang jalur dari pos 1 sampai puncak tidak ada mata air. Berbeda jika kita lewat jalur Tekelan atau Siwanting, di mana tiap posnya tersedia air. Kami tiba di pos 3 pukul 4 sore, agak terlambat dari jadwal karena banyak istirahatnya. Tak ingin membuang waktu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4 Sabana 1. Dari pos 3 menuju ke pos 4, jalur terasa mulai terjal menanjak dengan kemiringan medan sekitar 45 derajat. Beban carrier yang berat semakin membuat saya agak kewalahan menapakinya. Bahkan sesekali terpleset. Dan itu bukan hanya saya sendiri, beberapa pendaki lain juga mengalami hal yang sama. Sampai di pos 4 Sabana 1, hari mulai gelap, jam menunjuk pukul 6. Kondisi udara yang dingin ditambah rasa lelah membuat kami harus mendirikan tenda di pos 4 tersebut. Setelah makan malam, kami memilih tidur lebih awal supaya kami besok bisa bangun pagi untuk summit jam 4 guna melihat sunrise.
Awalnya kami bangun kesiangan, namun kami tetap summit walaupun berangkatnya jam 6. Seharusnya kami bisa berangkat jam 5, terpending Mia yang harus dandan tampil cantik untuk foto-foto di puncak. Adalah puncak Kenteng Songo, puncak tertinggi di Gunung Merbabu. Bisa dilihat. Itu pemancar, puncak pemancar yang bila kita naik dari Tekelan, apa dari sini. Di sana ada Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Telaga Rawapening. Di sebelah barat sana ada Sindoro Sumbing tampak dari kejauhan. Dan beberapa teman-teman lagi selfie, lagi ngevlog, termasuk saya. Gak lupa si Miki ikut, Mbak. Jam sediannya Mbak. Miki say hello to Joe. Aku ketika ya Pak. Turun dari puncak Kenteng Songo sampai di tenda sudah pukul 10. Kami semua berkemas sembari memasak untuk sarapan pagi yang tertunda. Tepat jam 11 kita sudah bergerak turun gunung sampai di base camp jam 2:15 dan kita diwajibkan lapor ulang di pos penjagaan. Saya dan teman-teman berpisah di tempat parkiran. Mereka kembali ke rumah masing-masing, sedangkan saya melanjutkan perjalanan ke Jogja untuk kemudian ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Ada Juni. Halo, kita lanjut perjalanan. Ini adalah perjalanan pulang sekembalinya kita dari Nanjak Merbabu. Aku pilih jalur desa Suwanting yang tembus ke kota Magelang karena tujuan kita mau ke Jogja. Jalur ini lumayan ekstrim turunannya, kalian bisa lihat sendiri kan, jalurnya berkelok-kelok dan saat itu kabut tebal sedang turun menyelimuti rute, membuat jarak pandang itu maksimal 10 meter.